Kepercayaan diri itu penting banget sih, kayak orang yang punya kepercayaan diri itu menurutku pasti sukses. Di saat kita percaya sama diri kita, kita pasti bisa ngelakuin apapun itu. Betul, di hidup betul. ini. Kepercayaan diri itu sebenarnya bukan tentang kayak gimana kita, like how do we look, bukan kayak gimana kita, penampilan kita, tapi gimana apa yang kita rasakan dari dalam diri kita. Hai sisters. Di episode kali ini kita mau ngomongin tentang kepercayaan diri atau self esteem lah ya istilahnya. Nah, aku mau ngawalin dengan nanya pertanyaan, apa sih arti dari kepercayaan diri menurut Cece Novia? Buat aku kepercayaan diri itu adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri, bukan hanya dari satu sisi aja ya, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan kemampuan kita interpersonal, social skills gitu. Jadi dari segala aspek kehidupan kita yakin akan kemampuan kita dan kita tahu kita akan baik-baik aja apapun yang akan terjadi karena kita bisa mengandalkan diri sendiri. Secara general kepercayaan diri buat aku seperti itu sih. Jadi kalau misalkan kamu taruh aku di tempat baru nih, I will be fine gitu. I'm not gonna be panicking karena aku yakin gitu. Aku percaya bahwa aku bisa mengatasi apapun itu yang akan terjadi di tempat baru itu. Berarti kalau kita percaya diri, artinya kita nggak panik gitu? Gimana? Panik, Deg-degan? iya. Kalau panik itu kesannya seperti ada actionnya juga ya, bukan hanya perasaan. Kalau perasaan mungkin ada perasaan cemas, perasaan takut, itu sih normal ya, namanya semua orang pasti punya perasaan. Tapi apakah kita bereaksi terhadap perasaan itu? Kalau misalkan kita bereaksinya dengan panik, jadi kita kayak jadi mungkin teriak-teriak atau bahkan panik jadi sembunyi, nggak mau keluar sama sekali, atau seperti apa itu reaksi paniknya, itu harusnya kalau kita punya kepercayaan diri kita tidak panik. Kalau buat aku kepercayaan diri itu di saat kita punya konsep diri yang positif tentang diri kita. Jadi kayak ya benar, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa ngelakuin itu. Dan menurut Cece step-step yang membuat kita percaya diri itu gimana? Karena kayak menurutku kepercayaan diri itu bisa ditingkatkan kan pastinya. Oh iya. Mungkin nggak kebanyakan orang kayak dari lahir nggak yang langsung aku percaya sama diri aku gitu. Itu udah pasti nggak sih. Justru kebanyakan kalau aku lihat ya lingkungan kita itu terkadang tidak terlalu suportif dan tidak terlalu mendukung agar kita berkembang. Jadi banyak orang yang suka merasa kayak jealous atau tidak senang kalau melihat satu orang berkembang. Itu bisa membuat kayak self esteem kita juga jadi rendah. Kalau misalkan kita dikelilingi orang atau tinggal di lingkungan yang membuat kita jadi kayak kok aku nggak didukung sih berkembang gitu, aku mau jadi diriku sendiri yang percaya diri, tapi orang malah bilang kamu berbeda, kamu tidak bagus atau apapun itu ya judgementnya. Jadi kebanyakan orang sih kalau aku lihat tumbuh berkembang dengan self esteem yang rendah gitu, karena udah terbiasa dengan judgement dari orang di sekitar, sehingga tentu pasti akan banyak ruang untuk kita berkembang ya dari sisi kepercayaan diri dan self esteem. Aku sendiri, walaupun bukan berarti aku bilang bahwa semua lingkungan itu tidak positif, enggak, tapi kecenderungan orang-orang itu enggak pengen melihat suatu perbedaan. Itu sulit sih kalau kita lihatnya, karena dulu itu kita kan sebagai manusia ya, zaman-zaman dulu banget itu kita pengen survive ya, ratusan ribuan tahun yang lalu
Goal kita sebagai manusia adalah supaya bisa survive di dunia yang sangat mencekam dan susah cari makan dan lain sebagainya. Kita pengen survive, dan cara supaya survive itu adalah pergi bergrup, di dalam grup, nggak sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita grupnya adalah 100 orang, kita mau cari makan, hunting gitu ya, hunting atau gathering. Kalau perginya rame-rame 100 orang, kemungkinan kita balik utuh 100 orang tuh lebih tinggi daripada kita pergi 1 orang. Kalau kita pergi 1 orang, oke, mungkin dimakan harimau atau apa gitu, terus ya udah selesai. Tapi kalau pergi 100 orang, mungkin hewan-hewan buas akan lebih takut gitu untuk menerkam kita. Sehingga dari dulu tuh survive kita adalah untuk supaya kita bisa diterima di grup. Diterima di grup, dan itu makanya kita ke zaman sekarang ini mikir kalau misalkan kita berbeda dari mereka di grup kita, itu anggapannya kayak, oh kamu salah. Kalau kamu mau survive harus sama dengan kita, karena kita berpikir dalam grup. Nah, tapi zaman sekarang kan kita bukan hanya ingin survive ya. Goal kita ada beda, ada individualitas juga, ada individual goals dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya group goals atau yaitu keinginan untuk survive. Sehingga harusnya sih lebih kita terbuka pikirannya untuk mendukung kalau masing-masing orang punya goal masing-masing yang berbeda dengan goal secara keseluruhan grup, itu harusnya kita tetap bisa dukung. Berarti istilahnya kayak zaman dulu sama zaman sekarang kepercayaan diri yang dibutuhkan ini juga udah berbeda. Beda. Jadi kayak kepercayaan diri yang dulu adalah kepercayaan diri yang datang dari grup-grup kita. Karena kalau misalnya kita mau survive kan kita juga harus sama-sama mendukung dong. Iya kan? Jadi kan kayak oke, percaya sama grup kita, kita jadi percaya juga sama diri kita karena kita lakuin bareng-bareng kan. Benar. Dan di zaman sekarang karena kebutuhan kita juga sudah semakin meningkat, kita pun butuh 2 aspek dari kepercayaan diri kan, yang datang dari diri sendiri dan juga dari lingkungan sekitar kan. Iya. Bisa nggak sih kita klasifikasikan kayak lebih penting yang dari dalam atau dari luar? Kalau misalkan, kalau aku mau hubungin ke beberapa tipe self esteem atau tipe-tipe kepercayaan diri, itu ada yang kayak low self esteem, ada yang kayak balance, ada yang high self esteem. Maksudnya high maksudnya kayak overly high. Oke. Jadi bukan high as in Kayaknya ada yang good high dan balance. overly high deh. Itu kan misalkan kalau kamu bagi aja kayak 4 kategori, bisa kalau aku mau simplify misalnya jadi 3. Benar-benar low, balance yang mungkin anggapannya kayak high gitu loh, balance yang good, sama yang overly high. Misalnya di spektrum ini yang balance di tengah, terlalu tinggi, terlalu rendah, sama yang di tengah-tengah gitu ya. Ini secara general aja. Kalau misalkan low self esteem, sepertinya itu kayak diri kita tuh kayak nggak berharga banget dari yang lain. Lebih merasa inferior dari orang lain, dan kita lebih menganggap orang lain lebih penting dari kita, pendapat mereka lebih baik dari pendapat kita. Kalau high, overly high ya, bukan high yang maksudnya kayak bagus high, tapi kayak yang too much. Itu kita merasa kita superior dari orang lain. Jadi kayak aku lebih baik, apapun yang aku lakukan tuh lebih baik, pendapatku pasti lebih benar dan lain sebagainya. Menganggap diri kita lebih penting. Kalau balance itu apa yang kita pikirkan, apa yang orang lain pikirkan, itu lebih bisa balance gitu. Dan penting juga sih kayak kita punya balance self esteem, bukan hanya kayak dari kemampuan kita sendiri bisa membuat itu jadi balance, tapi juga kita menempatkan diri di lingkungan yang tepat sehingga dari yang kita inginkan cukup sesuai dengan dari lingkungan luar inginkan. Tapi kayaknya ada juga nih perbedaan antara kepercayaan diri dan ego. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke definisi kepercayaan diri, kan itu artinya adalah sesimpel kita punya konsep diri yang positif kan. Jadi kalau misalnya kita mau
kategorikan sebagai super high self esteem and confidence. Kalau dari arti itu kayaknya nggak ada masalah sih kalau buat aku sendiri. Dan kayaknya kita, kalau misalnya kita ngelihat diri kita itu lebih tinggi dari orang lain, mungkin itu masuknya bukan ke kepercayaan diri lagi, itu masuknya ke ego kan? Apa nih bedanya? Kalau menurut Cece? Kalau menurutku ini semantics ya, maksudnya kayak cara kita mendefinisikan high dan super high aja sih. Sebenarnya kita pendapatnya sama, cuma karena sudah ada, kalau di spektrum aku low, balance, sama overly high. Overly high menurut aku ya itu yang udah cenderung ke arah narcissistic behavior. Yang balance menurut aku adalah high di kamu. Jadi kayak spektrum kita aja yang beda, tapi sebenarnya sama gitu loh. Pengertian kita. Tapi ya, bedanya ego sama kepercayaan diri apa? Gimana cara kita bedain? Kayak bedain ya. Itu sih dihubungin dengan overly high self esteem menurut aku. Jadi kayak kita merasa jauh lebih penting daripada orang sekitar kita, sehingga kayak apa-apa harusnya aku yang harus dilayani duluan, kamu harus buat aku bahagia, aku gak harus melakukan apapun buat kamu, atau cenderung kita memanipulasi orang lain supaya mereka melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Jadi kayak dunia ini semua tentang aku. Tapi ya kayaknya orang yang dengan sikap kayak gitu, yang mau dipentingin dan harus aku yang paling penting, itu juga bisa dilihat dari orang yang punya low self esteem. Karena kayak aku mau di dalam diri aku nih nggak percaya diri. Tapi aku mau kayak menyembunyikan itu dengan membuat orang lain, dengan menciptakan lingkungan yang membuat aku naik gitu. Karena aslinya aku punya low self esteem. Make sense gak? Aku kurang setuju sih. Ya benar kan, karena kayaknya orang dengan low self esteem itu nggak selalu sikapnya yang rendah atau merendahkan diri. Tapi kalau menurutku orang yang nggak benar-benar percaya diri itu butuh untuk yang paling dilayani gitu. Karena aslinya dia punya kepercayaan diri yang rendah. Karena dia butuh, dan makanya itu dia butuh perhatian gitu dari lingkungan luar. Kalau menurutku orang yang punya low self esteem justru merasa, aduh kamu nggak usah deh ngelayanin aku, aku nggak butuh perhatian dari kamu gitu. Deep inside mereka mau, tapi kalau ada orang yang mau memberikan perhatian ke mereka merasa kayak aku tuh nggak berharga, kamu nggak usah berikan ini ke aku gitu loh. Kadang kan ada nih misalkan relationship ya, nggak hanya kayak romantic relationships nih, misalkan ya teman atau apapun itu, merasa kayak kita lebih rendah, jadi kayak selalu jalan paling belakang, atau selalu kayak enggak lah kamu aja dulu. Kita justru memberikan lebih, kita lebih kayak giving gitu loh, kayak aku mau melayani kamu, aku mau memberikan ini ke kamu. Tapi saat mereka mau memberikan balik ke kita nggak usah gitu. Kalau menurut aku low self esteem seperti itu. Yang overly high, yang mungkin sebenarnya maksud kamu tuh kayak dia tuh sebenarnya nggak terlalu itu percaya, sih. ya insecure, benar. Insecure, low self esteem kan sama kan? Apa bedanya? Agak beda sih. Apa? Kalau misalkan insecure itu ya kayak aspek kehidupannya agak beda sih dibandingkan dengan self esteem. Self esteem kan terhadap Diri sendiri. Value kita terhadap diri sendiri. Kita merasa kayak value orang lebih tinggi dari kita, itu low self esteem. Kalau misalkan insecurity itu lebih kayak gimana ya? Gak susah sih ngejelasin. Tapi kan kalau kita punya low self esteem itu otomatis kita insecure dong. Kita nggak bakal merasa secure dalam diri kita. Iya pasti insecure.
Kalau orang yang low self esteem itu lebih insecure, merasa kayak aku tuh nggak cukup baik. Aku nggak aman sama diri aku nggak aman sama hidup Iya, aku. itu kalau aku lihat lebih ke behaviornya sih. Kalau misalkan insecure, orangnya ada yang nggak mau perhatian, ada juga yang mau cari perhatian, minta perhatian lebih dari orang. Itu lebih ke behaviornya, bukan kayak mindset dia atau pengertian dia terhadap, gimana sih jelasannya. Jadi kalau misalkan orang yang punya sifat narsisistik itu behaviornya udah pasti pengen cari perhatian, tuh pengen jadi kayak center of attention, itu behaviornya. Tapi kalau misalkan orang yang low self esteem, behaviornya bisa aja cari perhatian, tapi juga bisa aja Ya, jadi dia yang nggak- kedua kan bisa bisa diidentifikasikan menjadi dua behavior kan, orang yang punya low self esteem. ya, Ada oke. yang nggak mundur, aku nggak mau perhatian. Tapi ada juga yang kayak aku butuh perhatian, yang mungkin yang kita bisa sering lihat itu tandanya adalah di saat kita di lingkungan sekitar, dia tuh cenderung nggak memuji orang gitu loh, jadi kayak komentar-komentar negatif gitu lah, agar dia merasa diri dia tuh lebih dan dia merendahkan orang lain gitu, jadi kayak karena dia Tapi insecure. apakah hal itu bisa dilakukan juga dengan orang yang narsisistik dan egonya tinggi? Ya, dan menurutku orang yang low self esteem itu justru mereka juga punya ego, karena mereka mau merasa nih, karena mereka kan punya pandangan mereka tuh lebih rendah kan dari yang lain, dan otomatis itu juga bisa terhubung sama ego, yang artinya manusia itu, yang mereka lihat manusia itu harus lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, dan itu adalah bagian dari ego kan. Lagi-lagi kita balik ke kayak definisi ego itu juga. Ego, sebenarnya setiap orang pasti punya ego kan. Ya, Walaupun dia kayak self esteemnya balance, punya confidence terhadap diri sendiri, dia juga punya ego. Karena ego itulah dia bisa hidup, itu adalah kunci utama untuk survival kan. Jadi kayak mau dia high self esteem atau low atau balance, pasti ada egonya. tapi kayaknya kepercayaan diri juga bisa dibangkitkan dari dua hal, dari ego dan juga dari cinta terhadap diri sendiri. Cinta terhadap diri sendiri itu ego. Pengertian ego buat kamu apa? Ego itu kayak di saat aku mencintai diriku sendiri, tapi aku nggak peduli sama orang lain. Sekarang tujuan kita mencintai diri sendiri itu apa? Agar kita merasa secure dalam diri kita, agar kita bisa juga mencintai orang lain. Kenapa kita ingin melakukan itu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya agar kita Bisa percaya bahagia, diri. Iya, ya bisa kan? bahagia. Hidup bahagia. Kenapa kita mau hidup bahagia? Karena itu kayak esen setiap manusia. Iya. Kita mau selama kita hidup, selama kita survive, at least be happy ya while we live kan. Kenapa kita harus sedih atau stres atau depresi selama kita masih hidup? Menurutku ego tuh itu, karena ego tuh kayak bisa dibilang kayak soulnya setiap manusia. Ego itu bukan egois loh, ego itu dua hal. Egois tuh adalah Oke, apa nih bedanya? Nah, Biar teman-teman egois tahu. ini kayak sifat kita yang lebih, aku nggak peduli dengan orang lain, aku pokoknya pentingin diriku sendiri. Ya itu udah cenderung ke arah narsisistik itu ya. Tapi egois itu datang dari kata ego yang nggak salah bahasa Yunani ya, kayak individualitas. Kayak dari Oke. tadi kan kita bahas nih kayak survival itu lebih bagus kalau kita di grup kan, misalkan ratusan atau ribuan orang. Nah kita mulai nih dengan berkembangnya zaman, lebih ada individualitas. Apa sih kayak my own life purpose, bukan cuman the group's purpose, tapi kayak my own individual life goals dan lain sebagainya. Itu kayak
individualitas itu adalah ego kita. Makanya kita mau membahagiakan diri sendiri adalah ego gitu. Ngerti gak sih? Berarti ego itu baik atau enggak sih? Bukan baik atau enggak, itu nggak bisa dibilang baik atau enggak. Kecuali cenderung kayak kamu ini egois. Kalau di bahasa Indonesia kayak oh ya kamu ini selfish gitu ya. Kayak inilah kalau aku translate ya, self, ego, selfish, egois. Oh. Apakah self baik atau buruk? Kan enggak. Ya. Gitu maksudnya. Jadi kayak self love. Kenapa kita lakukan itu? Ya untuk ego kita, karena kita ada individualitas gitu. Karena di lingkungan kita, mungkin di lingkungan aku, di saat setiap aku mendengar ego itu tuh konotasi yang negatif gitu. Kenapa ya? Ya mungkin karena pengertian kita, mungkin kita kan seneng mendek-mendekin kata ya. Kan kebiasaan orang Indonesia. Kalau kata yang panjang dipendekin. Jadi mungkin maksudnya orang itu bilang ego itu negatif mungkin karena itu kependekan dari egois kali atau apa. Tapi sebenarnya arti kata ego yang sesungguhnya tuh individualitas. Kalau misalkan ya kita Google aja deh. Ego meaning. A person's sense of self-esteem or self-importance. Itu. Ya, it makes sense. Ya kan? Jadi kayak bukan karena dia selfish, bukan karena dia egois. Ego itu kayak Ya udah, sense of ego self gitu. Ya, sense of self ya. Iya. Individualitasnya dia sendiri. Berarti apa sih bedanya kepercayaan diri dan narsisistik? Dan menurutmu emang narsisistik itu sebuah istilah yang negatif ya? Iya sih. Kalau Why? menurutku karena itu behavior yang membuat orang lain sekitarnya jadi kayak menderita. Why? Gimana caramu define narsisistik? Kalau menurutku ya itu tadi kayak overly high self esteem yang merasa diri dia superior dibandingkan orang lain sekitarnya sehingga kepentingan dirinya sendiri aja yang difokuskan, yang membuat orang lain sekitar dia menderita. Jadi kayak bukan cuman kayak misalkan anggaplah kita tinggal di satu pulau dan pulau kecil aja dan kita tinggal sendiri. Ya pasti kepentingan diri sendiri yang pasti dipentingkan kan, no problem karena nggak ada orang lain di sekitar dia yang dibuat menderita. Tapi kalau misalkan kita tinggal di pasti ada komunitas orang sekitar kita dan kita nggak tinggal sendiri. Anggaplah aku mau putar musik kencang-kencang malam-malam, orang sekitar kita pasti kebangun dong, nggak bisa tidur. Tapi kayak aku nggak peduli, ini membuat aku senang gitu. Jadi kayak harus aku ini dunia milikku gitu. Sementara orang lain aku jadi nggak bisa tidur gara-gara kamu gitu kan. Jadi buat aku itu cenderung ke arah narsisistik sih. Gitu sih. Kalau menurut kamu sendiri? Ya berarti percaya diri narsisistik. Berarti percaya diri itu artinya kita punya konsep diri yang positif. Namun kita juga punya konsep diri yang positif terhadap lingkungan kita. Yes, balance ya kan. Ya berarti narsisistik itu ya kayak aku ya aku aja. Gak bisa karena dunia ini Only me. kita tidak tinggal sendiri. Mungkin bisa juga didefinisikan sebagai aku bisa nih lakuin ini tanpa orang lain. Oke, itu bagus sih tapi kalau dipikir Itu beda. Ya, itu beda. Tapi itu beda. Oh, mungkin beda. Definisi Cara membahagiakan diri sendiri ya, beda. Definisi itu aku bisa lakuin ini. Aku aja yang bisa lakuin ini, kamu nggak bisa, gitu ya? Itu kalau Narsisistik. Aku aja nih bisa gini, kamu nggak bisa pasti. Kamu tuh lebih nggak jago kamu. Iya, kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Iya. Kita lebih superior dari orang lain itu inferior dari kita. Apa tanda-tanda orang yang betul-betul punya kepercayaan diri dan juga orang dibanding orang yang narsisistik atau low self esteem? Tanda-tanda ya. Oke, mulai dari yang benar-benar punya kepercayaan diri nih. Gimana cara kita tahu kita punya kepercayaan diri atau orang lain
Iya. Percaya diri. Pertama sih aku bisa rasakan dari cara mereka berkomunikasi. Kalau misalkan pertama kan kita tahu orang punya kepercayaan diri atau enggak karena kita melihat mereka secara fisik atau mendengar suara mereka. Ya kan kalau misalkan mereka ada di ujung dunia sebelah mana aku nggak tahu dan aku nggak pernah dengarnya, gimana aku bisa ngejudge dia punya kepercayaan diri atau nggak. Tapi kalau misalkan aku ngeliat video dia dulu atau ketemu dia dulu atau dengerin suara dia dulu, itu baru aku bisa ngejudge, oh oke, kepercayaan diri kamu terlalu tinggi kah, balance kah, atau terlalu rendah kah. Nah kalau aku ngelihatnya itu dari cara berkomunikasi. Kalau misalkan dengar ya cara bicaranya itu jelas dan ada wibawanya juga gitu. Dari suaranya, dari gerak-geriknya juga. Kalau berdiri itu ya nggak membungkuk, karena kalau misalkan kita punya kepercayaan diri, kita pasti kan ingin show as much as we can about ourselves ya kan, kayak oh this is me gitu, berdirinya lebih tegak, jalannya juga lebih yakin, karena ya mereka yakin akan dirinya sendiri, ada strength dari dalam, inner power, inner strength. Jadi itu kelihatan juga mungkin dari kayak cahaya atau kayak aura yang dipancarkan ya kan, secara fisik seperti itu sih. Dan mereka karena percaya diri, mereka menyayangi diri sendiri kan ya, mereka pengen strength ini akan terus ada, sehingga ya pasti merawat diri sendiri, kayak antara rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan mereka pasti bergaul sama orang yang positif juga, yang mendukung itu, lingkungan dia mendukung. Jadi secara keseluruhan, kalau aku ngeliat orang yang percaya diri itu pasti kelihatannya sehat dan cerah gitu. Itu kalau ngejudge secara fisik seperti itu sih. Ya, berarti kepercayaan diri ini sangat berhubungan sama fisik kita ya? Sebenarnya nggak 100% kayak dia harus fit, dia harus apa, enggak juga. Harus cantik. Enggak seperti itu, enggak kayak yang harus cantik, harus konsep kecantikan Korea atau apapun itulah. Kamu setiap orang kan punya konsep beauty standards masing-masing ya. Bukan seperti itu, tapi kayak konsepnya itu bagi mereka sendiri, buat mereka ini sehat. Kayak tiap orang punya standar sendiri. Iya, benar. Jadi kayak kadang mungkin ada orang yang kayak sehatnya, aku nggak perlu kayak nge-gym sampai biar bisa six pack segala macam. Yang penting aku kayak olahraga rajin dan lain sebagainya. Konsep kesehatan mereka ya masing-masing lah gitu. Jadi nggak yang harus dipatok seperti ini, nggak gitu. Menurutku orang yang percaya diri adalah orang yang mengembangkan dirinya sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, otomatis kita ya udah stagnan di situ. Iya, aku nggak bisa berkembang, mungkin aku gitu aja. Itu berhubungan sama mindset juga ya, growth mindset ya. Pasti sih. Percaya diri. Dan menurutku yang aku lihat dari salah satu ciri orang yang percaya diri itu juga orang yang berani untuk menyuarakan opininya gitu. Jadi kayak kalau ya kayak misalnya aku punya opini A nih, aku nggak perlu merasa bersalah atas opini aku gitu, karena opini aku berbeda. Ya udah. Dan menurutku di saat kita bisa menerima kalau kita itu berbeda dari yang lain, kalau kita unik. Iya, menerima keunikan kita, semakin kita bisa menerima keunikan orang lain. Coba deh ceritain sedikit journey atau perjalanan Cece tentang kepercayaan diri. Apa yang membuat Cece percaya diri gitu? Gimana caranya? Sebenarnya journey di bidang kepercayaan diri ini, kalau menurut aku will never end sih. Karena kadang ya naik turun, ada hari dimana aku merasa lebih pede, ada hari dimana kurang pede. Cuma secara general ya udah lebih yakin lah dengan balance ya, udah lebih stabil. Bener. Kalau dulu anggapan ya kurang lebih umur 17-18 tahun waktu aku awal-awal kuliah, tuh aku sadari banget sih kepercayaan diri aku waktu itu rendah banget, karena
waktu itu kuliahnya itu di universitas internasional, semuanya pakai bahasa Inggris kan, kayak bukunya bahasa Inggris, belajarnya kayak dalam bahasa Inggris, gurunya juga banyak dari orang luar negeri, sehingga harus cukup lancar lah ya bahasa Inggrisnya kalau mau bisa bagus nilainya di situ. Tapi aku waktu itu Inggrisnya kurang gitu, sehingga itu yang membuat aku jadi kepercayaan dirinya rendah kan, karena orang di sekitar aku itu kepercayaan dirinya cukup tinggi dari skill bahasa Inggrisnya. Dan ada satu momen dimana kita disuruh presentasinya grup gitu sih, satu grup ada kayak 4 atau 5 orang gitu, presentasi tentang satu topik. Dan karena itu group presentation, jadi kita kayak bagi-bagi tugas, aku ngomongin ini, kamu ngomongin ini, dan lain sebagainya ya. Saat di hari presentasi itu, temanku yang lebih pede nih, karena emang Inggrisnya juga lebih bagus, dia mulai duluan. Dan dia membahas partnya dia, dan dia juga membahas partnya aku. Jadi sudah diambil semua. Waktu itu giliran dia selesai dan giliran aku tiba, dan harusnya aku bilang partnya aku sebutin aja, ulang lagi. Dan itu dikomen sama lecturernya waktu itu, dosennya, kayak itu tadi sudah dibahas sama dia, kamu bisa nggak bahas hal yang lain lagi gitu. Itu yang membuat aku langsung kayak tercengang, kayak aku nggak tahu apa lagi yang harus aku omongkan, karena pertama Inggrisku terbatas waktu itu, sehingga emang yang aku siapkan adalah materi aku aja gitu kan. Kalau misalkan waktu itu skill aku cukup baik di bahasa Inggris, mungkin aku bisa mengarang cerita di kepala sendiri, kayak oke, aku bahas hal yang lain langsung on the spot. Tapi waktu itu nggak ada skill itu. Jadi menurut aku skill itu mendukung banget untuk kepercayaan diri kita yang balance, yang baik. Tanpa skill kita susah percaya diri. Jadi itu tadi, self growth penting untuk mendukung kepercayaan diri kita. Nah, itu memotivasi aku waktu itu untuk kayak aku harus belajar bahasa Inggris. Lalu ada kesel juga sih sama temen yang satu ini waktu itu, karena kenapa kamu harus ambil part aku? Menurutmu kenapa dia ambil part kamu? Itu sengaja atau? Sepertinya ya sebenarnya aku nggak bisa tahu 100% ya dia sengaja atau nggak sengaja, tapi ada kayak kemungkinan gitu ya? Kayak aku tuh lebih baik dari kamu dan lain sebagainya. Aku mau tunjukin kayak aku tuh paling pintar atau apa mungkin ya. Iya, egois gitu ya. Tapi aku nggak bisa pastikan 100% karena waktu itu kita nggak bahas tentang itu. Dan kalau misal waktu itu self esteem aku juga udah cukup kayak balance, pasti aku kayak samperin dia setelah presentasi kayak, kira-kira kenapa sih tadi kamu benar-benar berani bersuara, beropini, bertanya. Tapi karena aku waktu itu rendah self esteemnya, jadi kayak aku menutup diri kayak terima aja, cuman aku mau belajar bahasa Inggris supaya next time kalau ada momen sulit itu lagi aku bisa lebih percaya diri untuk berkreasi dan untuk nunjukin kalau kamu aku juga tuh mampu ya. gitu sih. Itu momen yang aku ingat awal pertama kayak aku mau work on my confidence gitu. Kamu ada nggak momen kayak gitu? Banyak banget. Ya pasti ya. pasti. Ini, ada satu yang berkesan nggak? Ya aku banyak cerita. Jadi kayak dulu aku sempet jadi kayak model gitu, jadi kayak freelance gitulah, kayak nggak yang profesional banget. Jadi kan kayak bisa dibilang looknya good lah ya, cantik lah ya. Cuma pas itu SMA tuh, cuma walaupun kayak aku udah ngikutin standar orang lain kayak putih, kurus, bla bla bla, walaupun kayak di foto dan lain-lain, aku tahu kalau aku tuh nggak percaya diri. Nah, tandanya adalah aku itu membandingkan diri aku sama cewek-cewek lain kayak, ini cewek cakep nih, coba aku bisa kayak gitu juga kayaknya. Dan balik lagi dari diskusi kita tadi, aku tuh merasa aku butuh untuk dapet
perhatian dan pujian dari orang lain biar aku merasa aku cantik dan percaya diri gitu. Butuh validasi dari orang lain. Ya, butuh validasi dari orang lain. Kalau misalkan kita benar-benar percaya diri, punya self esteem yang baik, kita validasi dari diri sendiri aja udah cukup. Ya, walaupun komentar orang lain kayak macem-macem kan, karena kayak komentar dan penilaian orang lain kan pasti beda-beda. Dan ya itu pentingnya kepercayaan diri. Ya seiring berjalannya itu, kayaknya pas itu yang membuat aku nggak percaya diri juga adalah karena yang aku lihat dari diri aku juga cuma penampilan aku gitu. Jadi kayak liatnya yaudah dari penampilan aja dan nggak benar-benar mengenal diri sendiri. Nah makanya nggak percaya diri. Nah dari situ dari nggak percaya dirinya ini tuh juga berdampak ke seluruh aspek kehidupan aku. Contohnya hubungan aku, karena pas itu kan aku punya pacar juga. Nah aku pun juga merasa insecure dalam hubungan. Contohnya kayak merasa nggak aman, kayak ini cowok aku kayaknya liatin cewek lain atau apa gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak damai lah dalam diriku, nggak damai dalam hubunganku juga. Jadi kayak berantem dan lain-lain, salah paham, bla bla bla. Jadi dari situ ya ada di suatu titik, tepatnya di saat COVID, aku kondisi ini kan membuat aku harus menyempatkan waktu untuk sendiri kan. Jadi kayak sendiri. Dan dari situ untungnya aku memanfaatkan waktu itu untuk mengembangkan diri aku. Contohnya kayak fokus ke hal lain lah, kayak baca buku, mengembangkan diri yang di luar dari penampilan ini sendiri. Jadi kayak dari sisi ini aku pun jadi ngelihat diri aku nggak cuma penampilan ini aja loh, dan ternyata aku punya aspek-aspek lain, kayak banyak hal yang bisa aku kembangkan. Dan dari pengembangan diri ini pun aku jadi percaya diri. Oh ternyata aku bisa ngomong bahasa Inggris, ternyata aku bisa menyuarakan opiniku dan lain-lain kan. Jadinya jadi percaya diri. Dan ya semuanya ini berdampak ke semuanya sih. Jadi kayak dari mental, dari pikiran, dari fisik juga sekarang. Karena kalau fisikku sekarang juga udah berubah nih, kayak pas aku pindah ke Bali kan aku udah nggak sekurus dan seputih dulu lagi. Aku lebih kayak tan dan berisi sekarang, dan mungkin ini pun gak ngikutin standar Asia di luar sana kan, kecantikan orang Korea. Dan menariknya adalah aku merasa aku lebih percaya diri kayak gini, lebih nyaman kayak gini dibandingkan pas dulu yang ngikutin standar kecantikan Asia gitu. Aku nggak percaya diri pas itu. Dan maka dari itu ya fisik penting, tapi semuanya itu bukan tentang fisik, semuanya itu tentang gimana cara kita ngelihat diri kita, ya konsep diri sendiri lah. Iya benar. Sangat ini ya, apa, menginspirasi cerita kamu. Semoga sister-sister yang lain juga mulai bergejolak nih keinginan. Dan kayaknya masa-masa pengembangan diri itu bisa kayak selalu berkembang gitu. Walaupun dari awal kita mengembangkan dirinya dari baca buku, dari belajar bahasa Inggris. Di saat kita udah ngelihat diri kita berkembang, kita pun kayak semakin termotivasi untuk ngembangin aspek-aspek lain. Contohnya kayak fisik juga kan, kita jadi mau tampil rapi, tampil wangi dan lain-lain. Jadi kayak menurutku kepercayaan diri itu semuanya sih. Iya, fisik, mental, ya. Iya. Lain-lainnya. Betul. Ya. Setuju banget. Ya mungkin kebanyakan orang mikir kepercayaan diri itu pasti fisik, kayak Enggak. kamu cantik makanya kamu percaya diri. Gitu. Kalau misal kepercayaan diri yang long lasting itu pasti muncul dari dalam, dan itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Kayak apa yang kita rasakan di internal itu mempengaruhi apa yang kita tunjukkan ke eksternal. Kalau misalkan mereka emang udah yakin percaya diri, itu pasti
itu bersinarnya kelihatan dari dalam gitu, bukan hanya kayak sekedar cantik atau sekedar suaranya loud. Ya itu nggak hanya itu aja, tapi itu kita kelihatan banget sih. Kadang susah sih dijelasin dengan kata-kata kalau bener-bener. Kamu pernah dengar nggak kalau confidence is silence? Itu juga benar. Ya kan? Benar, jadi nggak harus dia banyak ngomong atau cerewet atau ya itu, tapi kadang dari wibawanya, gerak-geriknya tuh kelihatan itu karena emang dari dalamnya dia udah ada inner strength gitu. Aku pasti ya mampu, aku bisa, itu dipancarkan dan itu mempengaruhi orang sekitar yang membuat kita juga merasa nyaman dengan dia gitu sih. Dan menurutku kepercayaan diri itu penting banget sih, kayak orang yang punya kepercayaan diri itu menurutku pasti sukses. Setuju gak? Ya, Ya. setuju. Di saat kita percaya sama diri kita, kita pasti bisa ngelakuin apapun itu. Betul, di hidup betul. ini. Ya, Kan? benar. Pasti benar-benar kunci. Karena orang yang benar-benar percaya diri itu punya life purpose, punya life goals. Dia tahu hidup dia mau dibawa kemana. Kalau misal dia kayak nggak tahu lah, nanti dulu lah, apa segala macam itu, bagaimana bisa punya kepercayaan diri? Karena itu berhubungan seperti apa kita di masa ini itu, supaya kita mendukung kita punya masa depan yang lebih baik. Itu kalau menurut aku sih. Penting juga untuk hidup di masa sekarang, tapi punya visi di masa depan, aku maunya seperti apa. Dan kepercayaan diri kita sekarang itulah yang membuat kita membangun skill-skill yang dibutuhkan untuk punya masa depan yang kita inginkan, yang visi itu tadi. Sehingga ya pasti mereka lebih sukses karena mereka mendapatkan apa yang diinginkan dia seperti visi yang dibayangkan mereka gitu. Kalau orang tidak punya visi, tidak punya life goals, tidak punya life purpose, definisi suksesnya seperti apa? Kan itu, pertama kan sukses itu subjektif ya, tergantung tiap orang masing-masing. Sukses subjektif. Jadi kalau dia definisi suksesnya jelas nih, life goalnya A, B, C, D, itu pasti akan terrefleksi dari kebiasaan dia sehari-hari, pembawaan diri dia sehari-hari, karena dia udah yakin, dia percaya diri, aku mau di jalan yang seperti ini. Kalau misalkan dia kurang sukses itu kan biasanya kayak ya nggak jelas lah mau dibawa kemana gitu hidupnya gitu. Itu sih kalau menurutku ya, karena subjektif itu, jadi tergantung tiap orang mendefinisikan sukses itu apa buat mereka gitu. Berarti kalau aku simpulkan nih, cara kepercayaan diri, langkah kepercayaan diri itu pertama mengenal diri sendiri lah ya. Dan ya ini semua proses juga sih. Mengenal diri sendiri, karena kita setiap saat pasti berubah sedikit juga, akan berevolusi, sehingga kita harus terus lagi belajar lagi apa sih, seperti apa sih diriku ini, dan setelah itu menerima. Itu pentingnya juga memiliki waktu sendiri kan. Bener. Gak selalu kita harus ditemenin orang lain, gak harus selalu harus punya pacar atau dan lain sebagainya. Penting untuk kita belajar menikmati waktu dengan diri sendiri. Itulah dimana kita benar-benar mengenal diri kita. Habis itu belajar menerima, habis itu belajar menyayangi atau mencintai diri sendiri itu. Dari situlah kita terus ingin berkembang, mengembangkan skill untuk growing, supaya kita bisa menuju ke purpose yang kita inginkan dalam hidup. Dan semakin kita udah berkembang, kita pun jadi bisa membagikan ini ke orang lain. Iya. Dan beda ya membagikan dan bukan show off gitu, Beda. pamer. Dan ya udah, kalau membagikan pun kita membuat, karena kalau kita percaya diri kan kita juga membuat orang jadi percaya diri kan. Iya. Karena aku percaya nih sama diri aku sendiri, aku juga mau kamu percaya sama diri kamu sendiri. Iya, orang yang benar-benar percaya diri, yang glowing, yang punya aura positif itu akan menginspirasi orang sekitarnya. Wah,
aku mau seperti dia gitu. Aku pengen deh punya percaya diri kayak gitu. Iya, seperti dia bukan maksudnya harus kayak jadi kayak orang seperti Iya, dia, bukan enggak, jadi dia. tapi inner strength yang dia miliki aku mau juga gitu. Dan bagus untuk kita punya role model sebenarnya. Dari sini aku juga bisa katakan kalau kepercayaan diri itu sebenarnya bukan tentang kayak gimana kita, like how do we look, bukan kayak gimana kita penampilan kita, tapi gimana apa yang kita rasakan dari dalam diri kita. Benar. Apa yang kita rasakan dari dalam diri itu kekuatan kayak inner strength kita yang dipancarkan keluar. Tapi terkadang di kebanyakan orang yang masih belum ada inner strength itu bingung gimana caranya kita bisa membangun inner strength ya. Bisa di-trigger dari eksternal juga, nggak harus semua mulai dari awal kayak aku harus belajar mengenal diri. Itu at the end of the day itu solusi yang long termnya seperti itu. Tapi kita bisa juga seimbangkan dengan hal-hal dari luar. Contohnya kayak mulai dulu lah makan makanan yang sehat, mulai dulu lah bergaul dengan orang-orang yang lebih positif. Dari lingkungan eksternal itu yang akan pelan-pelan membangun lingkungan internal kita dari dalam gitu. Jadi nggak harus mulai kayak oke, aku beli jurnal sekarang, aku harus belajar value hidupku apa, life Harus purpose itu meditasi, apa, harus yoga. Iya, itu nggak harus kayak gitu juga. Itu karena itu kadang ada orang yang mungkin nggak nyaman ya seperti itu, kayak gimana caranya, terus bingung, kayak butuh guide dan lain sebagainya. Jadi kayak ya mulai dari lifestyle dulu lah dari situ. Mulai dari apa yang kita suka sih ya. Benar. Karena jujur aku pun juga belajar dari belajar bahasa Inggris sih mulainya. Karena pas itu selain yang aku lihat dari penampilan aku, satu-satunya kemampuan yang aku tahu aku punya adalah aku suka bahasa Inggris. Itu aja, suka dan bukan expert. Jadi ya udah, aku memilih untuk memulai dari hal yang aku tahu aku bisa aja gitu. Dari situ aku semakin berkembang nih Inggrisnya. Aku pengen deh ngembangin yang lain juga, nyoba yang lain. Iya. Saat kita melakukan hal yang positif, memberikan perasaan hal yang positif juga dari dalam, itu yang membuat kita ingin menciptakan pengalaman positif itu terus-menerus kan. Jadi kita mau oke lah, berkembang lagi supaya aku bisa merasakan hal positif ini lagi. Oke, mungkin segitu aja ya sisters tentang kepercayaan diri dan harga diri. Komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, ada permintaan episode-nya mau episode selanjutnya mau ngomongin apa lagi, komen di bawah. Dan see you in the next episode. Bye bye sister. Bye